Tuhan Yesus, pada malam ini di Kau hadir tengah-tengah kami, dan biarlah apa yang telah kami lewati selama 1 minggu ini, kami sama-sama boleh hadir, di dalam kasih karunia. Tuhan berkatilah juga teman-teman lain yang masih ada halangan atau kesibukan lainnya. Semoga Tuhan yang menguatkan kami semua. Tuhan, biarlah malam ini kami sungguh berdoa agar firman-Mu hari demi hari menguatkan, juga membawa kami semakin maju dalam hal rohani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, kita baca ya seperti biasa, kita gantian, lalu subjudulnya kita baca sama-sama. Oke, diuji oleh imam-imam kepala dan para tua-tua mengenai kuasanya. Ayat 23, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Dan silakan Eva. Amin. Dari manakah baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Amin. Ayat 26, tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Pengalihan hak kesulungan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun. Amin. Jawab anak itu, aku tidak mau, tapi kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang pertama. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Pengalihan kerajaan Allah. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Amin. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Amin. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, yang akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Amin. Siapa saja jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan siapa saja ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam yang kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Amin. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi bacaan kita sampai di sini, kita sharing singkat ya. Setelah itu kita selesai. Kalau yang aku dapat adalah kita tahu bahwa Tuhan selalu mengedepankan kasih kepada orang ya, kasih kepada semua orang. Tapi seringkali bahkan di dalam kehidupannya selama dia hidup di muka bumi, dia mengalami ya penolakan, ya cemooh, ya diolok-olok dan sebagainya. Nah, bahkan di ayat 23 sampai 27 ini ya dia pun dicobai ya. Jadi para tua-tua ya imam-imam kepala justru malah membuat dia supaya dia bisa disalibkan gitu ya. Jadi di sini bertanya, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jadi meskipun orang imam kepala, tua-tua ini pasti juga membaca kitab gitu ya. Tapi kenapa justru mereka mempertanyakan Yesus? Berarti ada satu perkara yang salah gitu ya. Pengenalan mereka akan Tuhan tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat di pembacaan ini, justru orang-orang ini katakan tidak bisa melihat siapa Yesus. Tapi hari ini kita bisa melihat siapa Yesus, itu adalah perkara yang sangat sukacita bagi kita. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita harus melihat bahwa ayat 27 lalu ya mereka menjawab Yesus kami tidak tahu dan Yesus pun berkata kepada mereka jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu. Intinya adalah Yesus dengan ya kuasanya dengan kondisinya sebagai manusia pada saat itu juga memiliki satu kehendak yaitu supaya mereka ini bisa sadar akan peringatan ini ya bahwa Tuhan pun tidak mau berbicara jika mereka juga terus-menerus mencobainya gitu ya. Jadi sekarang apa? Kita lihat ya 28 sampai 32 bilang ya kalau misalnya kita nggak sungguh-sungguh ya kita nggak mau seperti orang yang dambakan firman Tuhan ya kita akan keduluan bahkan sama pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur. Ini sungguh amat yang menyedihkan bagi orang-orang yang percaya saat itu ya. Nah, maka hari ini bagaimana situasi kita? Harusnya kita boleh belajar untuk terus tidak merasa puas ya terhadap firman. Belajar lebih dan lebih. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari banyak perkara ya, mungkin juga banyak hal yang mungkin mengganggu kita, membuat kita tidak bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kita mau, tapi semoga Tuhan terus mendapatkan tempat di dalam kita ya. Amin. Jadi dari ayat 33 sampai 46 pun berkata bagaimana adanya kerajaan Allah. Ya, jadi banyak orang di situ kita tahu bahwa bahkan anaknya sendiri ya, ahli waris, dibunuh juga. Artinya apa? Memang manusia ini memiliki hati yang jahat. Nah, tergantung bagaimana hari ini kita hidup, apakah untuk diri kita sendiri supaya senang. Ya, kita juga mungkin kalau diambil perumpamaan ini, aku sendiri juga bisa aja jadi para penggarap-penggarap itu. Ya. Wah, Tuhan kayaknya ini deh, nggak mungkin datang gitu ya, nggak datang-datang. Tapi kalau aku terus seperti itu, maka aku akan membunuh dia secara rohani. Aku tidak baca firman, aku tidak berdoa, aku tidak mengasihinya. Ya, sehingga itu membuat apa? Diriku menjadi orang yang membunuh. Ya. Sehingga ya tidak ada yang bisa aku dapatkan. Ya, bisa aja aku akan menjadi hancur. Ya, aku jadi remuk. Gitu. Tapi hari ini ya semoga kita semua ya setiap hari ya, belajar untuk setia. Tidak ada kata lain selain kita belajar untuk setia pada Tuhan. Karena setiap hari pasti kita akan merasakan namanya gagal, ya.
rasakan namanya ada cobaan. Ya. Tapi kalau hal ini kita bisa lalui, maka Tuhan akan dengan setia juga menyertai kita bahkan memberi jalan. Amin. Kalau gitu, aku sampai di sini ya. Semoga ini membantu. Apakah dari Kak Maria atau Eva ada pertanyaan atau hal yang ingin dibagikan? Aku menikmati di ayat 43 ya, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa. Ini kan mengacu kepada bangsa Israel ya. Kenapa kerajaan Allah bisa diambil daripada bangsa Israel? Karena mereka tidak menghargai ya Tuhan Yesus itu sendiri gitu pada saat di bumi. Hari ini juga mahkota kita itu sebenarnya bisa diambil gitu kepada orang-orang yang ya Tuhan pikir lebih layak ya, maksudnya adalah orang-orang yang tidak menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan sediakan gitu, khususnya firman Tuhan gitu ya. Jadi hari ini ya jangan sampai apa yang kita punya hari ini diambil dan juga diberikan kepada orang lain gitu. Kita harus mempertahankan apa yang kita pegang hari ini, bahkan memberitakannya kepada orang lain. Amin. Oke, jadi Eva, betul ya. Terima kasih, tetap setia sampai akhir melayani Tuhan ya. Jadi semoga malam ini meskipun singkat, tapi biarlah firman ini juga kembali menguatkan kita sehari demi sehari sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa, kita syukur pada Tuhan ya, bahwa sampai akhir di bulan ini, di tahun ini, ya, di bulan pertama kita bisa melewati, ya, meskipun ada mungkin duka, ada halangan yang lain, tapi Tuhan menyertai. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, saya bersyukur padamu atas penyertaan-Mu selama 1 bulan ini. Tuhan, rahmatilah kami masing-masing, Eva, Maria, juga diriku, dan teman-teman lain yang mungkin ada halangan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan juga berdoa Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau ada dan selalu ada. Tuhan berkati setiap pergumulan kami, pergumulan teman-teman yang lain, supaya kami juga boleh terus belajar sandar pada Tuhan. Tuhan Yesus, malam ini kami serahkan istirahat kami ataupun aktivitas lainnya. Kami berdoa supaya esok hari kami bangun, kami lebih lagi memiliki hati yang mengasihi Engkau. Oh Tuhan, sehingga kerajaan tidak dilepaskan daripada kami, tapi kami bisa memperolehnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, si Tuhan, kita sampai di sini ya. Kita akan baca lagi besok ya. Oke.